Saya ucapkan kepada kita semua, sebelum kita memulai kegiatan kita di pada hari ini, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 076673 Onowengo Hilgara, Bapak Ibu Guru, dan juga terlebih-lebih Ibu Yuniati Lauli yang akan membawakan kepada kita saat ini materi tentang diseminasi budaya positif. Nah, adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Sambutan dari kepala sekolah, 5. Materi, 6. Kata penutup. Jadi kegiatan ini bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk acara pembukaan kita telah selesai. Sekarang kita masuk acara kedua yaitu doa yang dibawakan oleh Ibu Enduro. Kepada Ibu disilakan. Baik, Bapak Ibu yang mengasihi dan mencintai, marilah kita bersatu dalam doa dan terlebih dahulu kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara tiga, ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Maka Yesus asamu ita. Maka Yesus asamu ita. Maka Yesus asamu ita. Ya ketelana. Maka Yesus asamu ita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, mulai dari rumah kami hingga Engkau mengantar kami di sekolah yang kami cintai ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Ini menjadi salah satu tugas guru penggerak dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan bersama guru-guru di SD Onowengo Hilgara untuk mewujudkan pembangunan pendidikan anak-anak di sekolah. Dan kami sangat berbahagia bahwa ada kesempatan kepada kami untuk lebih belajar tentang bagaimana pendidikan terutama yang menyangkut kurikulum merdeka ini. Dan kami mohon semoga dalam kegiatan ini, semoga Tuhan menyertai kami, membimbing kami, semoga materi-materi yang disampaikan
oleh adik kami. Semoga kami mampu mengerti, kami mampu memahaminya, sehingga menjadi bekal kami sebagai guru-guru pendidik di sekolah ini. Tuhan Yesus, kami mohon semoga Engkau memberikan kekuatan dan semangat bagi Ibu Yuniati yang akan mempresentasikan judul aksi nyatanya yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Mulai dari awal hingga akhir sampai selesainya kegiatan ini, semoga Tuhan menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih buat Ibu yang Guru. Sekarang kita lanjutkan ke acara ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu R. Laun. Kepada Ibu silakan. Pada Bapak Ibu Guru disilahkan untuk berdiri. Indonesia, Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Baik, sekarang kita akan masuk pada rangkaian acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih kesempatannya telah diberikan kepada saya. Pertama, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teristimewa kepada saudari Ibu Yuniati Lauli sebagai CGP calon guru pemberi. Pertama-tama, kami sangat merasa berbahagia. Mengapa? Karena salah satu di sekolah kita ada terpilih seorang yang menjadi calon guru pemberi. Sehingga kalau saya bandingkan, kita tidak salah saing dengan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang lain. Oleh karena itu,
Ini kami beri kesempatan kepada ibu untuk lebih semangat sampai tuntas kegiatan ini, sehingga sekolah kita menjadi adanya guru penggerak. Nanti kalau selesai guru penggerak itu luar biasa, bergerak begini, bergerak ke kanan, bergerak di mana-mana. Itu yang luar biasa. Itu yang kami rasakan dan merasa berbahagia. Walaupun dalam kegiatan ini kita merasakan begitu sulitnya. Mengapa? Karena kita meluangkan waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Namun demikian tidak kita bagikan. Malah kita sangat beruntung. Apa keuntungan? Adalah pengetahuan yang bertambah, pengetahuan yang luar biasa. Tapi ingat, kalau sudah ini matang nantinya, kita saksikan, kita transfer kepada seluruh bapak ibu guru khususnya di satuan pendidikan SD Eropa Bulgaria. Sehingga kita bersama-sama, kita bersama-sama tahu apa artinya guru penggerak itu. Kita tahu bagaimana pelaksanaan guru penggerak itu. Dan kepada bapak ibu guru yang lain, jangan kita hanya mau dia ada satu orang guru atas nama Ibu Yuni Laut, tetapi ada baiknya untuk ke depan bisa kita semangat untuk mengikuti seperti ini, biar mengapa, karena tadi saya katakan bahwa mengikuti kegiatan seperti ini kita tidak merugikan, malah sebagai menambah wawasan dalam pengetahuan, sehingga sekolah kita itu bisa dikatakan maju. Walaupun sekolah kita sudah jauh di pinggiran kota, tetapi nantinya akan sama dengan sekolah kota. Itu yang perlu kami sampaikan. Karena kalau sekolah kota merasa bangga karena mereka di kota, wajar saja. Tetapi walaupun di pinggiran kota, kalau memang kita sungguh serius, mudah-mudahan kita tidak sampai. Oleh karena itu, kepada Ibu Yuni tadi saya katakan tetap semangat dan andalkan Tuhan juga dalam kehidupan ini. Kita mengenai pengetahuan pendidikan itu bukan hanya karena kekuatan, tapi itu berkat Tuhan yang kuasa. Dan kepada rekan guru yang lain, jangan kita ragu mengikuti seperti ini. Mungkin kita menganggap bahwa kita buang waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Tetapi ada maknanya bagi kita semua. Walaupun kita sangat berguna, karena kita manusia biasa. Kecuali Yesus sudah penuh itu, sudah sempurna. Walaupun kita ada kekurangan, banyak kekurangan, karena di sana sini banyak kekurangan, tapi tetaplah berkolaborasi dengan teman-teman Bapak dan Ibu. Kami ingatkan kepada Ibu Yuni Lauli untuk tetap berkolaborasi kepada Bapak Ibu dan tetap semangat, pantang mundur. Tadi saya katakan pada mundur, maju terus. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan sadari bisa berhasil. Demikian yang kami sampaikan atas perhatian kita bersama. Kami ucapkan terima kasih. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas pencerahan yang telah diberikan kepada kami Bapak Ibu Guru. Dari sini pada kita Bapak Ibu Guru diharapkan agar kedepannya kita juga bisa mengikuti langkah dari teman kita Ibu Yuniati Lauli
Yang mana ibu ini adalah guru penggerak angkatan 11. Dan kedepannya akan dibuka nanti kegiatan guru CGP angkatan ke-12. Harapan kita semua bisa mengikutinya. Nah, hari ini Ibu Yuni akan memaparkan kepada kita budaya positif. Apakah itu budaya positif? Apa tujuannya? Kemudian mengapa perlu budaya positif? Serta apa saja budaya positif itu? Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan lebih lanjut dari Ibu Yuni. Kepada Ibu sebagai pemateri kami berdoa. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo, Shalom. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Ongwen Negara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Ongwen Negara, dan yang saya hormati adik kami UPS SD Ongwen Negara. Ini materi kita sekarang tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 yang dipandu oleh Nyonya Tiloli, saya sendiri, CGP Angkatan 11, kelas 82, Kota Gunung Stori. Baik, sebelumnya dulu, mungkin Bapak Ibu Guru pernah menyetujui apa itu hukuman atau disiplin siswa. Saya akan menanyakan dulu kepada Bapak Ibu Guru, apakah Ibu setuju bilang satu, pemberian hukuman dapat disiplinkan siswa? Ada yang setuju dengan hal ini? Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Pemberian hukuman disiplin siswa. Ada yang setuju? Setuju? Iya. Bapak Ibu Guru mungkin setuju pemberian hukuman disiplin pada siswa. Dengan materi pembelajaran budaya positif ini, ada nanti perbedaan antara hukuman dan keyakinan. Baik. Lanjut pada pertanyaan kedua, pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi siswa. Ada juga yang setuju dengan hal ini, Bapak Ibu? Ya, setuju. Oke, kita lanjutkan. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bapak Ibu Guru setuju? Kalau saya Kurang setuju ya, Bu? kurang setuju karena untuk solusi itu kita juga bisa mengharapkan siswa memberikan solusi bukan hanya dari kita. Ya, dengan materi ini nanti Bu, kita akan mencari solusi untuk memberikan siswa kalau ada siswa yang bermasalah. Yang berikutnya, guru berperan teman terhadap siswa. Ada yang setuju dengan hal ini? Setuju. Oke, kita lanjutkan. Ini di penyampaian tadi tentang masalah kedisiplinan siswa, kita mengadakan penyebaran atau pemahaman budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, universal teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga itu restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Nanti dijelaskan satu persatu. Restitusi segitiga, itu segitiga restitusi. Arti tadi kan ada penyebaran budaya positif. Kita jabarkan dulu satu persatu arti dari budaya. Kata budaya merupakan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Kalau dia diambil dalam bahasa Inggris, budaya dalam bahasa Inggris adalah bentuk atau Latin yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Yang tadi kan budaya. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya.
Selanjutnya, yang arti budaya positif tadi tentang judul materi penyampaian saya pada hari ini, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, mungkin nanti di selanjutnya ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Saya lanjutkan dulu penyampaian materi. Konsep inti budaya positif. Nah, maksudnya di sini perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Tadi kan ada solusi materi, sekarang perubahan paradigma belajar. Satu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kan materi kita tentang budaya positif ini tentang juga kurikulum yang kita gunakan tentang kurikulum merdeka. Jadi ini di perubahan paradigma ini kita Bapak Ibu guru harus membangun budaya positif di sekolah maupun di lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman agar peserta didik kita berpikir lebih mandiri lagi, bertindak menciptakan belajar secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Istilahnya ini Bapak Ibu, guru tidak terlepas dari mengontrol siswa. Tidak, kan sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi bukan siswanya yang merdeka, bukan seakan-akan kita sebagai guru terlepas dari materi yang kita ajarkan. Kita harus mengontrol murid agar peserta didik kita lebih mengerti dan memahami bagaimana cara belajar mandiri, cara belajar secara kelompok, dan tentang disiplin waktu. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma. Ada dua di sini pernyataan. Ada menutup kepala tangan Anda, atau kita tutup saja tangan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Siapa Bapak Ibu guru? Si A. Dia kita sendiri kan? Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Tentu itu Bapak Ibu guru, pasti pertanyaan kita dan jawaban kita pasti sangat berbeda atau bervariasi antara yang bersedia membuka dan menutup kepala tangannya. Yang kedua, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya? Jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atau kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing atau tergantung pada Bapak Ibu guru sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang ditemukan oleh Step and R. Covey yang pada ini tahun 1991. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Ini yang satu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk stimulus atau respon.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori kontrolnya atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan yang memandang orang tentang dunia. Nah, bagaimana tadi kan stimulus respon, kita mencoba bagaimana kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Untuk teori ini, teori yang disampaikan oleh Stephen ini tahun 1991, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, bukan hanya tentang kita lagi, tapi tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang dimiliki apa tadi? Stephen, perubahan tadi itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan lagi orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini dia pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kan bukan lagi dibilang kita gagal, tapi ada kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol ada model berpikir menang. Dia menganggap dirinya menang sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Maksudnya disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Yang itu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai atau yakini. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan milik dia. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif sebagai pendidik bertujuan untuk kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu maksudnya tadi disiplin positif. Nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan. Maksud dari nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari perbedaan suku, agama, bahasa maupun latar belakang seseorang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, ini nilai-nilai siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir itu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini tidak mungkin saya jelaskan lagi selama itu. Mungkin itu sudah ada skill kita masing-masing. Ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi ini ada terdiri dari 3: motivasi eksternal,
dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman atau fisik. Yang menjadi konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang menjadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang tadi tentang restitusi. Program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Ini sebagai kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, yang ini ditemukan oleh Dosen tahun 2024. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Proses perjalanan seseorang agar dapat mencari pada sebuah bahas posisi kontrol posisi dua, posisi pembuat rasa bersalah. Tiga, posisi posisi pemantau atau monitor. Dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Menjadi kelas pada laki-laki Apa itu? Sama si Yosua. Baik, mungkin tadi telah kita saksikan video ini tentang segitiga restitusi, cara penyelesaian masalah siswa yaitu si Naren. Oke, kita percepat saja Bapak Ibu, karena videonya tadi sudah kita lihat. Ini langkah-langkah segitiga restitusi.
itu satu, menstabilkan identitas. Ada terbagi beberapa bagian Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada terbagi beberapa bagian. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi seperti orang apa. Yang kelima, bagaimana rasanya jadi orang seperti ini. Ini refleksi dari segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif? Nah, di sini saya tanya sama Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif yang sudah saya jelaskan saat ini? Yang kedua, apa harapan Bapak Ibu terhadap murid di masa depan? Itu nanti kita jawab secara bersama-sama. Selanjutnya kesimpulan dari budaya positif ini. Itu budaya positif yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru sebagai manajer, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, demikianlah penyampaian tentang diseminasi budaya positif di SD Otoban Negara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya undang Bapak Ibu guru untuk tetap semangat. Dan sebagai guru penggerak, Ibu saya undang Bapak Ibu guru untuk berdiri. Ya. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ada ulang ya. Tangan kanan yang pertama, yang kedua, dua-dua kali yang ketiga. 1, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat penyampaian dari Ibu Yuniati Lauli tentang diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru, kita berikan waktu sesuai dengan ada tadi pertanyaannya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif? Kami berikan waktu untuk bisa memberikan pendapat tentang bagaimana kita dalam mempelajari budaya positif. Kami beri waktu dan kesempatan. Oke, saya tanggapi. Baik, terima kasih untuk sesi pertanyaan yang diberikan kepada kami, para guru, di mana pada saat ini kita sudah menyaksikan diseminasi tadi ya, budaya positif. Kalau untuk kepribadian saya sendiri, setelah saya menyaksikan dari penjelasan dari guru CGT Ibu Lauli, saya cukup memahami bagaimana caranya kita sebagai guru
untuk menghadapi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh setiap siswa, di mana juga siswa karakternya berbeda. Namun di situ ada satu yang membuat saya ragu ketika siswa, karena ini tadi kan mungkin karena dari video bisa ini videonya cerita orang yang di kota, tentu ada perbedaan dengan yang namanya sistem atau sifat siswa yang di desa atau di pelosok seperti kita saat ini. Kalau mungkin kita terapkan seperti penjelasan yang di atas tadi terhadap sekolah kita, saya rasa ada suatu istilahnya kalau saya sendiri saya bertanya bagaimana cara menghadapi mereka, karena kalau kita seumpamanya kita memberikan suatu tuntutan supaya mereka mengikuti aturan, tentu yang terjadi di situ ada yang namanya istilah kayak diskriminasi ya, sehingga kita sebagai guru bingung kalau seumpamanya tidak masalah kalau siswanya mau mengikuti, kalau sempat siswa tidak mau begitu bagaimana? Itulah yang merupakan salah satu pertanyaan dari saya untuk Ibu CGP, Ibu Lali. Jadi nanti mohon untuk penjelasannya yang singkat dan padat. Oke, sekian dari saya. Baik, langsung saya tanggapi pertanyaan dari Pak Lauli tentang perbedaan siswa di kota dengan siswa di desa. Memang sekolah kita sekolah di wilayah kota, tapi kebanyakan peserta didik kita yang dari desa. Jadi kan perbedaannya memang sangat jauh berbeda. Kan siswa di kota sudah mengenal yang namanya komputer atau HP Android. Sementara kita di desa itu sebagian besar orang tuanya yang petani, jadi kan tidak sanggup sama mereka membeli HP Android. Jadi untuk mengakses informasi itu agak lama sedikit. Jadi cara kita itulah filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi maksudnya kodrat alam dan kodrat zaman itu, kodrat alam itu yang dimiliki peserta didik waktu dia lahir. Sementara kodrat alam itu, kodrat zaman itu di mana dia berada. Kalau dia berada di kota, jadi dia ikuti itu kegiatan yang di kota. Sementara kalau kita di desa, kita ikuti juga yang kodrat zaman yang ada di sekeliling kita. Contohnya tadi kan orang tua di kota kebanyakan itu ada pekerjaan mereka yang seperti pegawai, polri atau sebagainya, karyawan swasta. Sementara di kampung kebanyakan orang tuanya petani. Jadi kita sebagai guru penggerak itu yang kita stabilkan sekarang dengan pembelajaran budaya positif ini. Jadi kan tadi ada pembelajaran secara bervariasi. Contohnya siswa yang lemah tadi, siswa yang lemah, pengetahuannya juga lemah. Jadi kita sebagai guru, bukan hanya saya sebagai guru penggerak, kita sebagai bapak ibu guru, kita sama-sama berkolaborasi, membimbing, mengarahkan, yang itu tadi, itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun. Artinya menuntun itu membimbing, mengarahkan, memberikan yang lebih mudah untuk siswa kita, yang lemah tadi, siswa yang lemah. Contohnya kan ada masalah siswa tadi sebenarnya. Nah, itu beda-beda masalah siswa, ada yang terlambat sekolah, ada yang malas sekolah, ada yang tidak tahu membaca. Itulah kerja kita sebagai guru. Contohnya kan kita ambil satu forum kelompok siswa, kita pilih dulu dari kelas 3 sampai kelas 6, kita ambil kelompok siswa itu tentang belajar kelompok atau belajar di luar pembelajaran setiap hari. Nah, itulah kerja kita sebagai guru, bukan memaksa siswa, tapi hanya menuntun.
Demikian saja, kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh calon guru penggerak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah mempelajari budaya positif? Saya pribadi, saya merasa senang, saya merasa bangga, saya merasa bergembira. Mengapa? Karena dengan kegiatan ini saya merefleksikan diri saya bahwa kita walaupun kita sudah tua, soal belajar ini tidak terbatas waktu bagi kita, tetapi bahwa sepanjang hayat hidup kita itu terus belajar dan tentang budaya positif. Tadi saya merasa senang di mana bahwa budaya positif ini sebenarnya sudah setiap hari kita laksanakan, sudah setiap hari kita terapkan bagi peserta didik kita. Tapi kadang-kadang kita tidak akan menyadari hal itu. Bahwa yang jelas bahwa itu memang tugas kita sebagai guru melakukan hal-hal, menerapkan budaya positif kepada anak didik kita, misalnya seperti pada perubahan paradigma tadi yang lebih memberikan arahan kenyamanan, kenyamanan dalam berperilaku siswa itu sendiri, supaya siswa mandiri, supaya siswa dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas belajarnya sendiri. Dan yang kemudian bahwa kita juga sudah melaksanakan yang namanya konsep kedisiplinan di sekolah, dan juga kita sudah mengontrol yang namanya tentang anak-anak. Tapi tadi saya dengan menonton video, tadi di situ ada dua versi, ada versi nada marah tadi dalam video dan ada versi dalam lemah lembut. Kalau saya melihat nada-nada marah tadi, memang wajar kalau sesuatu hal itu kadang Bapak Ibu guru marah, emosi ketika ada sesuatu hal, tindakan anak-anak yang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Apalagi kalau misalnya terjadi perkelahian, maka dengan sendirinya terbawa emosi kita untuk mau menyampaikan sesuatu atau mau menegur anak didik kita itu sendiri. Dan ketika kita untuk membuat cara metode yang kedua tadi untuk lemah lembut untuk mau menegur anak didik kita, yaitu tadi itu anak SMA, jadi mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi lebih saya arahkan karena kita adalah mengajar di SD, dan saya mengamati dan saya melihat sendiri dan melakukan sendiri ketika kita dekat dengan anak-anak di sini di sekolah kita ini, ketika kita misalnya menasihati mereka, misalnya ada kesalahan mereka, ketika kita dekat dengan mereka, seolah tidak peduli apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jika kita misalnya, kenapa seperti itu perbuatanmu? Padahal perbuatannya itu loh memang fatal yang dia lakukan. Tapi ketika kita mau mengelus dia, ketika kita mau lembut dengan mengatakannya, sepertinya biasa aja. Sepertinya dia tidak merasakan bahwa ada masalah yang sedang dia lakukan itu sendiri. Itu yang terjadi ketika kita
dekat cara metode kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Makanya saya bertanya tadi, nah itu kalau di kota itu, oh ya mungkin biasa lah. Tapi misalnya di desa seperti ini kita mau lebih dekat untuk menyelesaikan masalah dengan cara dengan mengelus anak-anak, saya kira permasalahan tidak akan selesai. Justru anak-anak menertawakan gurunya sendiri. Mengapa? Berarti ibu itu baik hati. Lihat, walaupun kita sudah berbuat salah, tetapi tujuannya untuk mau menegur kita, bisa-bisa aja. Maka anak-anak tidak ada tendensi mau mengatakan bahwa saya bersalah, ya. Tapi bahwa saya mau mengatakan kalau menegur anak itu, saya juga tidak mengatakan bahwa ada istilahnya bahwa jina-jina merpati, tidak jauh dan tidak dekat. Terlalu dekat kita kepada anak, mereka menganggap sepele apa yang kita sampaikan kepada mereka. Saya juga tidak mengatakan jauh. Kalau jauh juga kita, maka apapun juga yang kita sampaikan, maka anak-anak juga tidak mau memperdulikannya. Tapi kita bahwa ada di tengah-tengah itu untuk mau melindungi anak, untuk mau kita ada tadi dikatakan itu bahwa guru itu sebagai teman, ya, sebagai teman bagi peserta didik. Saya lebih cenderung di situ sebagai teman itu artinya kita boleh curhat kepada anak-anak, tetapi bahwa kita juga sebagai guru harus menjaga wibawa kita sebagai guru. Tapi kalau kita tidak menjaga diri kita sebagai guru, maka di situ letaknya nanti anak-anak tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Maka dengan ini saya merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Ini memotivasi saya untuk lebih, ya, untuk lebih memasuki bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan bagaimana kiat-kiat atau trik-trik untuk dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Bukan suatu pertanyaan, tetapi hanya sebagai saran dan sebagai pemasukan. Maka sampai di situ yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu Guru. Nah, demikian kegiatan kita pada hari ini tentang diskriminasi budaya positif. Marilah kita sama-sama berusaha untuk bisa melaksanakan bagaimana yang disebut dengan budaya positif di sekolah kita ini, yang mana kita sudah tahu tadi tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak yang lebih baik. Kemudian budaya positif di sekolah itu bukan hanya tren, tapi merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Jadi ketika ada hukum, ketika anak berbuat salah, bukan berarti harus diberikan hukuman. Itulah mungkin yang kita bisa pelajari dari budaya positif ini. Nah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya, dan juga terutama kami ucapkan terima kasih buat Ibu Yuniati Lauli yang telah memberikan pencerahan kepada kita di sekolah ini tentang bagaimana budaya positif. Oleh sebab itu, saya akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan terima kasih dan terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita, Yahoo.